Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga harapan kita di tahun 2023 ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anes Delia Priyatni dengan nomor induk mahasiswa 228100025 dan kini berkuliah di Universitas Putra Cianjur, Fakultas Ilmu Komunikasi semester 1. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, dan materi yang akan saya jelaskan ini tentang jenis-jenis komunikasi. Penasaran dengan videonya? Check it out. Baik teman-teman, sebelumnya ada yang udah tahu juga mungkin apa itu komunikasi, dan mungkin ada juga yang belum tahu. Baik, kita bahas ini penjelasan singkat dari saya. Apa itu komunikasi? Nah, istilah komunikasi sendiri berasal dari komunikar yang berarti menyampaikan. Jadi komunikasi berkaitan dengan penyampaian sesuatu dalam rangka mendapatkan kesamaan makna. Jadi di sini jelas ya, kalau berkomunikasi itu adalah sesuatu yang disampaikan. Jadi harus ada yang menerima pesan, yang menyampaikan pesan dan juga menerima pesan gitu kan. Karena aktivitas kita sehari-hari itu tidak terlepas dari yang namanya komunikasi ya. Dan syaratnya untuk berkomunikasi itu harus ada yang menerima pesan dan juga menyampaikan pesan. Jadi intinya ada penyampaian ya teman-teman. Baik. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi antarpersonal. Yang kedua ada komunikasi intrapersonal. Yang ketiga ada komunikasi kelompok, dan yang keempat ada komunikasi massa. Ini ada 4 yang saya paparkan. Sebenarnya masih banyak, cuman di sini saya akan memaparkan 4 jenis komunikasi ini saja. Nah, yang pertama komunikasi intrapersonal. Apa sih komunikasi intrapersonal? Mungkin teman-teman udah pada tahu juga ya. Nah, komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi pada diri sendiri atau diri seseorang berupa pengolahan informasi melalui panca indera dan syaraf, atau bisa dikatakan berbicara dengan diri sendiri. Kalian pernah nggak sih teman-teman berbicara dengan diri sendiri? Misalkan contoh, akan melakukan sesuatu aktivitas, misalkan mau olahraga nih. Kan kita kan suka males-malesan tuh ya. Nah, biasa kita ngomong, ayo semangat dong sama diri sendiri, kita harus workout 30 menit, kita harus konsisten. Nah, itu kan sama aja kayak berbicara dengan diri sendiri. Atau misalkan kita mau melakukan sesuatu hal nih, kita mau makan di restoran yang katanya enak gitu kan, rekomen banget gitu kan. Nah, terus pas sampai sana ternyata makanannya nggak sesuai ekspektasi gitu, malah nggak enak, malah sebaliknya. Jadinya kita ngedumel sendiri, ngomong sendiri, nyesel kesinilah itulah lah, seperti itu ya. Jelas teman-teman pasti pernah sih berbicara dengan diri sendiri. Jangan teman-teman, saya pun juga pernah berbicara dengan diri sendiri ya. Itu pasti sering-sering kita lakuin ya. Nah, itu secara garis besarnya ya, contoh kecilnya ya. Baik, selanjutnya komunikasi antarpersonal. Apa sih komunikasi antarpersonal itu? Nah, komunikasi antarpersonal merupakan pengiriman pesan dari seseorang dan diterima orang lain dengan efek dan umpan balik yang langsung gitu ya. Jadi komunikasi antarpersonal ini kayak misalkan nih kita punya sahabat, punya teman gitu kan. Kita bercerita sama sahabat kita curhat tentang masalah kita kepada orang-orang yang kita percaya gitu. Terus dia ada umpan balik, itu ada timba balik gitu ya, kayak misalkan oh iya dia ngasih saran, kamu harusnya seperti ini, kamu harusnya seperti ini gitu. Nah, jadi itu yang disebut komunikasi antarpersonal. Jadi antarpersonal itu antara 2 orang gitu ya guys ya. Nah, itu. Terus yang ketiga ada komunikasi kelompok. Nah, apa sih komunikasi kelompok? Nah, komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka antara 2 individu atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Ya jelas ya guys ya, yang namanya komunikasi kelompok itu harus banyak orang, nggak mungkin 1 orang. Dan jadi secara garis besar komunikasi kelompok itu adalah komunikasi dengan berbagai banyak orang gitu kan ya, tapi ada batasan-batasan tertentu gitu ya. Nah, terus yang keempat ada komunikasi massa. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya apa itu komunikasi massa. Nah, komunikasi massa dapat diartikan sebagai proses komunikasi melalui media massa dan ditunjukkan kepada banyak orang gitu. Nah, jadi tadi itu adalah sebuah pengertian sederhana tentang komunikasi massa. Akan tetapi kita perlu memahami juga apa itu komunikasi dan apa itu media massa gitu.
seperti yang kita ketahui, komunikasi itu adalah sebuah bentuk penyampaian pesan, pendapat, opini, dan lain-lain. Nah, sedangkan massa itu adalah wadah untuk menyampaikan info tersebut gitu. Nah, di sini yang kita akan bahas adalah apa perbedaan komunikasi massa dan kelompok. Nah, sedangkan pada penjelasan singkat tadi saya di atas, komunikasi massa dan kelompok ini sama-sama ditunjukkan kepada banyak orang gitu kan. Nah, jelas berbeda ya teman-teman. Jadi, yang dimaksud komunikasi massa itu komunikasi massa melalui media massa, jadi ada perantara komunikator dan komunikannya gitu kan. Sedangkan komunikasi kelompok halayaknya banyak, akan tetapi berkumpul secara langsung di sebuah ruang dan mempunyai batas untuk berkumpul. Jadi beda, jelas beda, karena kalau misalkan komunikasi massa dan kelompok memang untuk ditunjukkan untuk banyak orang, tetapi yang membedakan adalah ruang lingkupnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan komunikasi massa itu ada media perantara, kalau misalkan komunikasi kelompok itu biasanya secara langsung gitu kan. Contoh kalau misalkan komunikasi kelompok itu diadakan, misalkan kita rapat nih sama teman-teman di sebuah gedung gitu kan. Nah, itu kan pasti punya batasan-batasan ya, nggak semua orang bisa masuk gitu kan. Nah, sedangkan komunikasi massa tidak punya batasan teman-teman. Jadi seperti sekumpulan orang, mereka tidak menyatu secara langsung gitu kan. Nah, secara batas untuk berkumpul, akan tetapi disatukan oleh informasi atau pesan yang sama gitu, karena lewat media massa tadi gitu ya. Nah, jadi teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman sehat selalu dan semangat untuk kita. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.